Menyiapkan data untuk analisis. Setelah data diperoleh melalui kuesioner, data tersebut perlu dikodekan, dimasukkan, dan diedit. Artinya, skema kategorisasi harus disiapkan sebelum data dapat diketik. Kemudian, outlier, inkonsistensi, dan respons kosong jika ada harus ditangani dengan cara tertentu. Selanjutnya, pengkodean dan entry data. Langkah pertama dalam penyiapan data adalah pengkodean data. Pengkodean data melibatkan pemberian nomor pada respons partisipan sehingga respons tersebut dapat dimasukkan ke dalam basis data. Metode ini berbeda dengan membolak-balik setiap kuesioner untuk setiap item, menghindari kebingungan, terutama jika ada banyak pertanyaan dan juga sejumlah besar kuesioner. Yang selanjutnya, mengkodekan respons. Pengkodean variabel demografis agak kurang jelas, misalnya masa kerja dalam kasus khusus, karena merupakan variabel dua kategori. Dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan pengkodean yang menetapkan 1 sama dengan paruh waktu dan 2 sama dengan penuh waktu, namun menggunakan 0 sama dengan paruh waktu dan 1 sama dengan penuh waktu. Ini disebut pengkodean tiruan. Sejauh ini merupakan pendekatan yang paling populer dan direkomendasikan karena membuat hidup kita lebih mudah dalam tahap analisis data. Mengedit data. Pengeditan data berkaitan dengan pendeteksian dan perbaikan data yang tidak logis, tidak konsisten atau ilegal, serta kelalaian dalam informasi yang dikembalikan oleh partisipan penelitian. Contoh respon yang tidak logis adalah respon outlier. Outlier adalah observasi yang secara substansial berbeda dari observasi lainnya. Outlier tidak selalu merupakan kesalahan meskipun kesalahan data atau kesalahan entry kemungkinan merupakan sumber outlier. Karena outlier memiliki dampak besar pada hasil penelitian, outlier harus diselidiki dengan cermat untuk memastikan bahwa outlier tersebut benar. Selanjutnya yaitu transformasi data. Transformasi data, variasi dari pengkodean data adalah proses mengubah representasi numerik asli dari suatu nilai kuantitatif ke nilai lain. Data biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap berikutnya dari proses analisis data. Misalnya, ekonom sering menggunakan transformasi logaritmik sehingga data terdistribusi lebih merata. Jika misalnya data pendapatannya seringkali terdistribusi tidak merata, direduksi menjadi nilai logaritmiknya. Pendapatan tinggi di bawah mendekati batas bawah skala dan memberikan distribusi yang lebih dekat ke kurva normal. Yang selanjutnya, mendapatkan rasa dari data. Statistik ini dapat diperoleh dengan mudah dan akan menunjukkan apakah respon berkisar secara memuaskan pada skala tersebut. Jika respon terhadap setiap item individu dalam skala tidak memiliki sebaran atau rentang yang baik dan menunjukkan variabilitas yang sangat kecil, sehingga peneliti dapat menduga bahwa pertanyaan tertentu mungkin tidak dirumuskan dengan tepat. Frekuensi merujuk pada berapa kali berbagai subkategori fenomena tertentu terjadi, yang darinya presentase dan presentase kumulatif kemunculannya dapat dihitung dengan mudah. Selanjutnya, frekuensi juga dapat ditampilkan secara visual sebagai diagram batang, histogram, atau diagram PAI. Diagram batang, histogram, dan diagram PAI membantu kita memahami data kita. Di samping kanan ini adalah contohnya. Ukuran kecenderungan sentral. Yang pertama ada rata-rata, yakni ukuran kecenderungan sentral yang memberikan gambaran umum data tanpa membanjiri data dengan setiap pengamatan dalam satu set data. Kemudian, median adalah item sentral dalam sekelompok pengamatan ketika mereka disusun dalam urutan menaik atau menurun. Kemudian yang terakhir, yakni yang ketiga, adalah modus, yakni kelompok yang paling sering muncul. Selanjutnya, ukuran dispersi. Yang pertama, rentang, mengacu pada nilai ekstrem dalam serangkaian pengamatan. Kemudian yang kedua ada variance, dihitung dengan mengurai rata-rata dari setiap pengamatan dalam kumpulan data, mengambil kuadrat selisih ini dan membagi totalnya dengan jumlah pengamatan. Sedangkan yang ketiga yakni simpangan baku, ukuran dispersi lain untuk data berskala interval dan rasio, memberikan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Yang selanjutnya yaitu relationship between variable. Dalam penelitian dengan beberapa variabel ini, kita pasti perlu memahami hubungan antara variabel termasuk
sifat, arah, dan signifikansi. Uji non-parametrik digunakan untuk variabel skala nominal atau ordinal seperti korelasi Spearman, lalu dan Kendall. Untuk variabel ordinal, matriks korelasi digunakan untuk nilai hubungan variabel interval atau rasio. Lalu selanjutnya ada dua, yaitu yang pertama ada relationship between two nominal variable atau X2 X kuadrat test, yaitu terkadang kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel nominal atau jika keduanya independen seperti menonton iklan terkait dengan pembelian atau pekerjaan terkait dengan warna kulit. Hubungan ini bisa dilihat dengan tabel kontingensi yang membagi data berdasarkan kategori. Sebagai contoh, data ini menunjukkan bahwa individu berkulit putih lebih cenderung memiliki pekerjaan kerah putih. Uji Chi-square atau X kuadrat digunakan untuk menguji apakah hubungan ini terjadi secara kebetulan atau tidak. Uji ini juga membandingkan frekuensi yang diharapkan dengan yang diamati dan digunakan ketika distribusi data tidak normal atau nominal atau ordinal. Rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu ada yang kedua yaitu correlation, yaitu matrik korelasi menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antar variabel, interval, atau rasio. Korelasi ini mengukur bagaimana variasi satu variabel berhubungan dengan variasi variabel lain. Misalnya, data harga dan penjualan dua produk dapat diplot pada diagram selebaran. Lalu, testing the goodness of measure, yaitu keandalan pengukuran ini dinilai melalui konsistensi dan stabilitas. Konsistensi ini menunjukkan seberapa baik item-item yang mengukur konsep saling terkait. Alpha converge adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan korelasi positif antar item dalam satu set dengan nilai yang lebih dekat ke satu menunjukkan konsistensi internal yang tinggi. Alternatif lain adalah koefisien reliabilitas split half yang mencerminkan korelasi antar dua bagian dari skala meskipun hasilnya tergantung pada bagaimana item dibagi. Stabilitas pengukuran dapat dinilai melalui reliabilitas bentuk paralel dan reliabilitas uji ulang. Reliabilitas bentuk paralel terbentuk jika ada korelasi tinggi antar dua bentuk ukuran yang serupa. Reliabilitas uji ulang diperoleh dengan mengukur korelasi antara tes yang sama pada dua waktu yang. Dan yang selanjutnya ada memeriksa keandalan pengukuran multi-item. Jadi secara umum, reliabilitas kurang dari 0,60 dianggap buruk, dan reliabilitas dalam kisaran 0,70 dianggap dapat diterima, dan juga reliabilitas di atas 0,80 dianggap baik. Penting untuk dicatat bahwa semua item bernada negatif dalam kuesioner harus dibalik terlebih dahulu sebelum item tersebut diserahkan untuk uji reliabilitas. Kecuali jika semua item itu mengukur variabelnya berada dalam arah yang sama, reliabilitas yang diperoleh akan salah. Lalu, dalam keabsahan, yang pertama ada validitas faktorial, jadi dapat ditetapkan dengan menyerahkan data untuk analisis faktor. Yang selanjutnya ada validitas terkait, dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan pengukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Yang ketiga ada validitas convergent, dapat ditetapkan ketika terdapat korelasi tingkat tinggi antara dua sumber berbeda yang menanggapi pengukuran yang sama. Dan yang terakhir ada validitas diskriminan, dapat ditetapkan ketika dua konsep yang sangat berbeda tidak saling berkorelasi. Untuk selanjutnya ada statistik deskriptif bagian 2. Jadi statistik ini seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, deviasi, standar, dan varians kini dapat diperoleh untuk variabel independen dan dependen yang diskalakan dalam interval dengan beberapa item. Lebih jauh lagi, matriks korelasi juga dapat diperoleh untuk memeriksa bagaimana variabel dalam model kami saling terikat. Statistik deskriptif juga akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama ada, apakah karyawan puas dengan pekerjaan mereka? Yang kedua ada, apa persepsi karyawan tentang pengayaan pekerjaan?
Dan yang ketiga ada berapa banyak karyawan yang mengalami tingkat kelelahan tertentu. Lalu yang keempat ada apakah terdapat perbedaan yang besar dalam sejauh mana karyawan memandang hubungan dengan perusahaan adil. Lalu yang terakhir ada apa hubungan antara persepsi ekuitas, kelelahan, pengayaan pekerjaan, kepuasan kerja, dan niat.